Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Mario Martin Gultom, saya bersama dengan Cornerstone hari ini hadir dengan sermon yang baru. Saya berharap Bapak Ibu dimanapun kau berada, kondisimu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik selalu. Dan saya berharap apa yang telah kita sharingkan melalui channel ini, YouTube, Facebook, ataupun Instagram, dapat memberkati engkau semua. Karena saya percaya satu hal, bahwa hanya Injil kasih karunia Tuhan yang akan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan, memampukan kita melewati situasi yang sedang ada di dunia ini saat ini. Hari ini kita ingin belajar lagi firman Tuhan. Saya berharap engkau tetap membawa Alkitab, alat tulis atau pulpen, agar ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita dan dapat kita bagikan ke banyak orang. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Kau membawa kami lagi ke dalam satu titik kesempatan untuk bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ada penyediaan-Mu yang baru di hari yang baru, ada penyediaan-Mu yang baru di minggu yang baru. Dan kami percaya Bapak, di bulan ini, di Februari 2021, kami pun akan mendapatkan sesuatu berkat yang baru daripada Engkau. Kami ingin belajar firman-Mu yang baru lagi Bapak, karena kami percaya firman-Mu itu benar dan menyegarkan tubuh kami, dan memulihkan kami dan menyehatkan tubuh kami. Demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari satu peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu dia bertemu dengan seorang buta, dan Alkitab mencatat bahwa cerita ini, perikop ini dibahas, dituliskan di beberapa kitab Injil. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu event, dari satu bagian perjalanan pelayanan Yesus. Karena saya percaya satu hal, kita bisa belajar banyak hal dari setiap hal yang Yesus lakukan, dari setiap hal yang Yesus katakan, dari setiap hal yang Yesus alami. Nah, karena Yesus itu adalah firman yang hidup Bapak Ibu. Yesus itu adalah ya dan amin. Dan dia adalah wujud nyata daripada Allah. Sehingga waktu engkau ingin belajar tentang the true nature of God, sifat Allah, karakter Allah yang sesungguhnya, engkau dapat mempelajarinya dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, kita buka sama-sama Markus 10. Kita belajar dari kitab Markus 10. Kita buka Alkitab kita dari kitab Markus 10. Dikatakan demikian, saya akan bacakan bagi kita semua. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Berbicara tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Cerita tentang menyembuhkan Bartimeus ini tertulis juga di kitab Matius dan di kitab Lukas. Tetapi Matius dan Lukas menceritakannya dari perspektif yang berbeda. Kalau di kitab Matius dikatakan bukan hanya Bartimeus, tetapi ada lebih dari satu orang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Kita belajar sama-sama. Kita baca sama-sama. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi Yesus berjalan bersama rombongannya, memasuki waktu dia keluar dari kota Jeriko, mereka bersama-sama dengan murid-murid dan orang banyak berbondong-bondong. Yesus menemukan di situ ada seorang yang bernama Bartimeus, seorang yang buta secara fisik, dan dia juga adalah seorang pengemis. Artinya apa? Dalam posisi ini, orang ini mengalami satu posisi yang sulit menurut saya. Dia buta dan pekerjaannya hanyalah mengemis, yaitu artinya dia mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dia mengharapkan persembahan dari orang lain untuk hidupnya. Di ayat 47, ketika didengarnya, perhatikan kata-katanya gini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Perhatikan baik-baik. Pertama yang dilakukan oleh orang buta ini, orang buta, dia buta, dia tidak dapat melihat, tetapi dia dapat mendengar. Dikatakan di sini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Waktu dia dengar, itu kan Yesus orang Nazaret. Artinya Bapak Ibu apa? Artinya orang buta ini sebelum-sebelumnya telah pernah mendengar berita tentang Yesus. Jadi waktu Yesus di bagian hidupnya, di waktu-waktu sebelumnya, Yesus sudah pernah menyembuhkan orang sakit, Yesus pernah membangkitkan orang mati, melakukan mukjizat. Si Bartimeus sudah pernah mendengarnya. Makanya dia bilang gini, bahwa ini Yesus orang Nazaret kan? Aku udah pernah dengar cerita tentang ini orang. Aku sudah pernah mendengar cerita tentang pribadi ini. Nah, itu yang men-trigger, itu yang menggerakkan Bartimeus
membangkitkan gairah hidupnya untuk membuat dia memikirkan sesuatu, bahwa ada sesuatu pada Yesus. Sehingga apa yang dikatakan Bapak Ibu di kitab Roma 10, kita buka sama-sama. Di kitab Roma 10 dikatakan demikian. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu Bartimeus mendengar yang berhubungan dengan Yesus, apa yang timbul? Yang timbul adalah imannya. Nah, imannya timbul, ini penting Bapak Ibu. Di luar pendengaranmu tentang firman Kristus, tidak akan timbul yang namanya iman. Makanya kita selalu berkata bahwa hati-hati dengan apa yang engkau dengar. Hati-hati dengan apa yang kau lihat. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Waktu Bartimeus mendengar, ini Yesus orang Nazaret nih. Ada something spesial tentang ini pribadi. Apa yang terjadi? Mulailah ia berseru. Waktu imanmu timbul Bapak Ibu, setelah engkau mendengar tentang firman Kristus, maka yang Allah inginkan adalah engkau mulai berseru dan engkau mulai berkata-kata. Apa yang engkau serukan? Apa yang engkau katakan? Karena firman Tuhan berkata di kitab Korintus Bapak Ibu adalah, aku berkata-kata karena aku orang percaya. Jadi ciri dari orang yang percaya, dia adalah orang yang mau berkata-kata. Pertanyaan yang berikut, apa yang dikatakan oleh Bartimeus? Dikatakan demikian, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ini adalah sebuah deklarasi, ini adalah sebuah perkataan iman. Dia mendeklar, Yesus anak Daud. Artinya dia sudah pernah mendengar kabar sebelumnya. Siapa pribadi ini Bapak Ibu? Alkitab di Perjanjian Lama telah menuliskan banyak bahwa akan lahir nanti dari turunan Daud, yaitu anak Daud yang akan menginjak ular, yang akan membebaskan bangsa Israel. Jadi cerita tentang Yesus anak Daud ini sudah menjadi sebuah cerita yang turun-temurun di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Artinya apa? Waktu dikatakan ada Yesus anak Daud, ada hope di sana, ada pengharapan. Hari ini engkau dan aku telah banyak mendengar berita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus itu ada di dalam buku ini Bapak, ada di dalam Alkitab. Waktu engkau mendengar cerita tentang Yesus, maka apa yang timbul? Faith. Timbul imannya. Pada saat timbul imannya, sesudah timbul imannya, and then you start speaking. Engkau akan mulai berkata-kata. Apa yang kau perkatakan? Orang tadi hanya berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kasihanilah aku. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sepertinya melihat bahwa imanmu up and down, imanmu timbul tenggelam, imanmu seperti naik turun, kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak beriman, itu lebih karena engkau tidak konstan mendengarkan berita tentang Yesus. Selama yang kau dengarkan beritanya tentang Yesus, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, maka selama itu juga imanmu akan timbul. Maka banyak orang percaya mungkin sungkan atau tidak berani berkata-kata tentang firman. Karena apa? Karena mereka mungkin ragu tentang apa yang mereka dengar. Hari ini pastikan yang banyak kau dengar bukan berbicara tentang apa yang engkau lakukan, tetapi berbicara tentang apa yang Yesus lakukan. Saya sering melihat sermon, beberapa kali melihat pengkhotbah berbicara tentang pendeta, berbicara tentang hidup kudus, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan untuk bisa layak di hadapan Bapa. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting. Yang harus kau lakukan adalah engkau mendengar berita tentang Yesus. Sama seperti Maria dan Marta yang sudah kita bahas di sermon sebelumnya. Maria hanya duduk dan terus mendengarkan. Tetapi Marta sibuk melakukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sampai di satu titik Marta kelelahan, letih, sampai dia ngadu dan curhat ke Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau mau meminta Maria untuk membantu aku? Habis itu apa kata Tuhan? Marta, Marta, engkau you have trouble in your mind. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kau terlalu resah tentang apa yang kau kerjakan.
karena Marta terlalu fokus dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi Maria fokusnya hanya kepada Yesus. Sehingga apa kata Yesus? Maria telah mengambil satu bagian yang tidak akan diambil daripada dia. Bartimeus mendengar terlebih dahulu tentang Yesus. Waktu dia mendengar tentang Yesus, apa yang terjadi? Imannya timbul. Waktu imannya timbul dan dia mulai berkata-kata. Apa yang dikatakan? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di situasi seperti ini, mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang mencoba menekan kita, yang mencoba menegur kita. Udahlah, hari-hari gini dikit-dikit bawa Tuhan. Hari-hari gini dikit-dikit bawa bicara tentang Injil. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan menjadi orang-orang yang seperti orang di sekeliling Bartimeus tadi. Kalau ada orang-orang di sekelilingmu yang hidupnya lebih mempercayai firman dan hidupnya dia mencari Tuhan, jangan hakimi mereka. Karena mereka sedang menghidupi firman. Engkau harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Meskipun situasinya sulit. Orang buta sulit Bapak Ibu. Dia sulit berjalan. Dia seorang pengemis. Even waktu dia dengar, saya membayangkan dia menutup mata. Ini ada apa rame-rame? Yesus. Hah? Ini Yesus orang Nazaret. Dia langsung berdiri dan bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak tahu di mana Yesus. Tetapi dia mendeklarasikan, mengucapkan apa yang dia imani. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tahu bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang dari Nazaret tadi, Yesus anak Daud tadi adalah Allah yang memiliki compassion. Allah yang memiliki belas kasihan. Orang-orang di sekelilingnya mencoba menekan dia, meredam dia. Udah, you diam deh, you diam. Berisik banget, ini fokus loh, Tuhan lagi jalan. Jangan berisik. Semakin apa dikatakan tadi di ayat 48, semakin orang menegur dia supaya diam, semakin keras ia berseru. Hari ini kalau ada orang-orang di sekelilingmu, hari ini sepertinya situasi bersuara lebih keras terhadap kehidupanmu. Hei, kau korban. Kau adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Engkau orang yang berdosa. Engkau orang yang memiliki masa lalu yang kelam. Allah tidak mengasihi engkau. Pendidikanmu tidak cukup untuk membawa engkau untuk mempromosi engkau. Bosmu tidak sayang kepada engkau. Lingkunganmu, orang tuamu tidak peduli terhadap engkau. Kakak adikmu tidak sayang terhadap engkau. Semakin suara itu keras menentang engkau Bapak Ibu. The louder the voice, saya mengajak engkau untuk semakin engkau berseru dan mendengar Yesus. Halangan orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak menghalangi dia untuk datang kepada Allah. Namun semakin keras ia berseru, dia mengulangi statementnya, anak Daud, kasihanilah aku. Dia bilang apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini perhatikan lingkunganmu Bapak Ibu. Hari ini perhatikan sekitarmu. Lihat orang-orang yang mencoba meredam engkau. Lihat orang-orang yang mencoba menekan engkau. Ignore them. Ignore mereka. Abaikan mereka. Kalau nasihat mereka, kalau pandangan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, abaikan mereka. Karena apa? Karena engkau harus fokus kepada apa yang Yesus katakan. Kita buka sama-sama sekarang di kitab Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hari ini saya ingin mengajak engkau untuk merenungi Bapak Ibu. Yang hari ini yang engkau dan aku sedang lakukan harusnya adalah segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah? Waktu Allah bilang, dengarkanlah Yesus, aku berkenan kepada dia. Waktu Allah berkata kepada Yesus, perhatikanlah ucapannya, karena aku berkenan kepada dia. Hari ini engkau dan aku diminta oleh Allah untuk memperhatikan apa yang Yesus katakan. Hari ini aku dan engkau diminta oleh Allah untuk memperhatikan bagaimana Yesus memperlakukan orang lain. Hari ini engkau dan aku diminta Allah untuk memiliki kasih seperti yang Yesus miliki. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya Bartimeus pada saat itu lebih memilih apa yang orang lain katakan, maka dia tidak akan mengalami yang namanya hidup yang berkemenangan dan berhasil dan beruntung. Hari ini lihat kepada siapa engkau lebih mencondongkan telingamu. Bartimeus mengabaikan orang-orang yang menentang dia. Malah dia bersuara lebih kuat karena imannya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan demikian.
Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia, panggillah dia. Yesus akhirnya berhenti karena Yesus tahu, saya percaya Yesus mendengar teriakan Bartimeus yang pertama. Tetapi Yesus tetap berjalan. Teriakan Bartimeus yang kedua yang lebih kencang, Yesus juga mendengar. Maka Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Hari ini Tuhan ada berdiri di depan engkau dan aku, Bapak Ibu. Dia firman-Nya berkata di kitab Mazmur bahwa dia selalu ada di sebelah kananmu. Di kitab Perjanjian Baru, di kitab Roma, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau. Dia sudah ada di depan kau, dia ada di sebelah kananmu. It's your time. Kemenangan, hidup yang berkemenangan seperti tema besar dari Cornerstone tahun ini. Hidup yang berkemenangan, berhasil, beruntung, itu engkau miliki Bapak Ibu di tahun 2021 ini. Dia sudah ada di depan engkau, dia berhenti di depan engkau, dia berhenti di samping engkau, dan dia datang, bawa dia kemari. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, saya belajar satu hal, bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Yesus itu adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, domba-dombanya mengenal suaranya. Sehingga apa yang dikatakan, kita buka sama-sama di kitab Yohanes 10 ayat 14. Kita buka sama-sama Yohanes 10 ayat 14, dikatakan demikian. Di Yohanes 10 ayat 14 dikatakan demikian, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bartimeus pada saat dia dipanggil Yesus, dia mengenal suara Yesus. Dia belum pernah berdiskusi dengan Yesus sebelumnya. Tetapi dia mengerti bahwa ketika orang berkata, udah bawa kemari, kuatkanlah hatimu. Yes, Bapa mengenal aku dan aku mau mengenal Bapa. Miliki mentality yang seperti itu Bapak Ibu. Bahwa Allah mengenal engkau. Bahkan jumlah rambutmu pun dia tahu. Dia telah menjadikan engkau jauh sebelum engkau ada di kandungan ibumu. Dia mengenal engkau secara presisi. Dia mengerti situasimu. Dia tahu kondisimu. Dia tahu apa yang sedang engkau hadapi. It's your time. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Saya sangat tergerak waktu dikatakan di kitab, kita balik ke Markus 10 tadi. Dikatakan apa? Ada satu tindakan yang dilakukan oleh Bartimeus yang agak membuka cara saya berpikir pagi ini. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Apa arti menanggalkan jubah di sini Bapak Ibu? Menanggalkan jubah di sini adalah, yang saya dapat adalah, firman Tuhan berkata demikian. Yang saya dapatkan adalah, menanggalkan jubah artinya meninggalkan manusia yang lama. Saya percaya Bartimeus pada saat itu mungkin dekil, kotor, tidak layak lah untuk diajak ngobrol, diskusi berdua, karena mungkin dia pun bahkan bau dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia menanggalkan jubahnya. Ini berbicara apa? Menanggalkan jubah berbicara tentang meninggalkan manusia yang lama. Kalau hari ini engkau masih terikat Bapak Ibu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, kalau hari ini engkau masih terikat dengan dosa-dosa yang sudah bertahun-tahun mungkin kau lakukan, tetapi orang lain tidak tahu, ini saatnya Yesus sudah berdiri di depan engkau. Dia menunggu engkau untuk datang kepada Dia. Ini saatnya engkau mulai meninggalkan pola hidup yang lama. Ini saatnya engkau mulai meninggalkan cara hidup yang lama. Waktu Bartimeus menanggalkan jubahnya, dia sedang mendeklarasikan bahwa dia siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Hari ini, tanggalkan manusia lamamu, tanggalkan kebiasaan lamamu, tanggalkan pola pikir yang lamamu, karena engkau siap berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang berikutnya. Bartimeus memiliki attitude yang benar tentang panggilannya Allah. Di kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa salah satu nabi berkata, ini aku, utuslah aku. Be ready my friend. Allah ingin memakai engkau. Allah ingin menyembuhkan engkau. Allah ingin memulihkan engkau. Allah ingin mempush engkau untuk sampai kepada tingkat limit maksimal di dalam kehidupanmu. Tanggalkan
manusia lamanya. Tanggalkan jubahnya. Bartimeus berjalan kepada Yesus dengan posisi ready. Hari ini banyak orang percaya yang dalam posisi tidak siap diberkati Tuhan. Allah ingin menyembuhkan engkau. Allah ingin memulihkan engkau. Dan Allah ingin menyembuh dan memberkati engkau. Tanggalkan manusia yang lama. Karena engkau tahu, kalau engkau masih memakai manusia lamamu Bapak Ibu, itu yang membuat kita sering tidak dapat melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya mengajak engkau, refleksikan, lihat, identifikasi apa ya kebiasaan lamaku yang kira-kira tidak relevan dengan kehidupan orang percaya. Apa ya kira-kira pola pikirku yang lama, yang tidak benar. Apa ya kira-kira satu hal yang sifatku yang kira-kira yang cukup dominan, yang kira-kira selama ini itu bertentangan dengan buah-buah roh. Mungkin selama ini engkau orang yang cukup temperamen, gampang marah, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang kepahitan dan lain-lain. Ayo kita belajar sama-sama. Kita tanggalkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan fokus kita. Bukan kepada problemnya, tetapi kepada apa yang Yesus lakukan. Fokus kita kepada Yesus yang ada di depan kita. Bartimeus di ayat 51. Tanya Yesus kepadanya. Yesus bertanya kepada Bartimeus Bapak Ibu. Yesus yang bertanya kepada Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hari ini Tuhan adalah pribadi yang ingin melakukan sesuatu bagi engkau. Hari ini Tuhan adalah pribadi yang ingin memberi sesuatu bagi engkau. Hari ini Tuhan adalah seorang pribadi yang ingin memberitahukan apa yang Dia miliki untuk engkau. Pertanyaannya, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan demikian. Sering sekali orang percaya tidak mengetahui apa yang dia butuhkan. Sering sekali orang percaya tidak mengerti apa yang dia perlukan. Engkau dan aku sering sekali mungkin ngerasa bahwa uang akan menjadi jawaban terhadap setiap masalah kehidupan kita. Salah. Yang hari ini engkau dan aku butuhkan adalah firman yang hidup, yang sudah berdiri di depan engkau, memanggil engkau dan siap memberkati engkau. Hari ini yang engkau butuhkan lebih daripada promosi. Hari ini yang engkau butuhkan lebih daripada koneksimu. Yang hari ini yang kau butuhkan adalah firman yang hidup tadi, yang sudah ada berdiri di depan kau dan bertanya, apa yang kau butuhkan? Berbeda kisahnya Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul. Di kitab Kisah Para Rasul, sebentar kita balik ke perikop yang pernah kita baca sebelumnya. Kisah Para Rasul 3, waktu Petrus dan Yohanes memasuki bait Allah, mereka bertemu dengan seorang yang sudah mengalami lumpuh sejak lahirnya. Kita sudah bahas sebelumnya. Di ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Orang yang lumpuh ini awalnya berharap emas dan perak. Dia tidak mengerti apa yang dia butuhkan. Tetapi Bartimeus mengerti apa yang dia butuhkan. Orang lumpuh yang sejak lahir tadi yang bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dia mindset yang dia butuhkan adalah emas dan perak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus, apa yang dilakukan oleh Yohanes, dikatakan demikian. Kita baca sama-sama tadi, Kisah Para Rasul 3 tadi, dikatakan demikian. Saya buka sebentar, Kisah Para Rasul 3 tadi. Tetapi Petrus berkata, ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret yang sama yang diperkatakan oleh Petrus dan Yohanes. Itulah yang berdiri di depan Bartimeus. Bartimeus mengerti betul apa yang dia inginkan. Hari ini Allah menginginkan engkau mengerti dan mengetahui betul apa yang engkau butuhkan. Agar engkau tidak salah dalam meminta. Banyak orang merasa bahwa Mario, kalau aku mendapatkan A, maka masalahku selesai. Mario, kalau aku menerima B, maka masalahku selesai. Yang engkau dan aku butuhkan hari ini adalah firman kebenaran Allah. Yaitu Injil kasih karunia Tuhan. Apa yang dilakukan berikutnya? Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perhatikan, Yesus suka dengan iman orang buta ini. Yesus suka dengan imannya Bartimeus. Apa imannya? Imannya tadi adalah iman yang timbul dari pendengaran akan Kristus. Imannya tadi adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman. Waktu dia duduk, waktu dia sebagai pengemis, dia tidak dapat melihat, tetapi dia sudah banyak mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Waktu Yesus lewat bersama murid-muridnya, dia bilang, ini Yesus orang Nazaret. Dan imannya timbul. Ketika imannya timbul, apa yang dia lakukan? Dia mulai berkata-kata. Apa yang katakannya? Apa seruannya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang mencoba menekan dia, diam. You jangan ganggu, nih Tuhan lagi jalan. Semakin orang menekan dia, semakin dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. That's faith. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi, tetapi dia sudah mendengarnya. Hari ini, engkau dan aku tidak pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi, secara fisik. Tetapi engkau telah mendengarnya melalui sermon-sermon, melalui pengkabaran Injil kasih karunia Tuhan. Engkau telah melihatnya nyata melalui Alkitab ini. Artinya, engkau telah mendengar tentang Yesus. Waktu itu imannya timbul, apa yang harus kau lakukan? Engkau harus mulai berkata-kata. Karena ciri dari orang yang percaya adalah orang yang mau berkata-kata. Setelah engkau berkata-kata, apa poin terakhirnya Bapak Ibu? Waktu Yesus datang kepada dia, apa yang kau inginkan? Bartimeus mengerti dan mengetahui betul apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Berbeda dengan orang yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes tadi. Dia fokus kepada materi. Dia fokus kepada emas dan perak. Petrus berkata, aku tidak punya emas dan perak. Tetapi apa yang kupunyai, itu kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret. Mereka memberikan hal yang sama. Bartimeus menerima dari Yesus orang Nazaret tadi. Sehingga apa yang terjadi? Yesus memuji imannya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya adalah sozo. Menyelamatkan tidak hanya menyembuhkan. Menyelamatkan sozo artinya juga membenarkan. Sozo juga artinya mengampuni. Sozo juga artinya memberkati. Sozo juga artinya melimpahkan. Jadi hari ini Bapak Ibu, Allah ingin sozo engkau alami. Allah ingin keselamatan itu engkau alami. Allah ingin kesembuhan itu engkau alami. Allah ingin kemenangan itu engkau alami. Allah ingin keberuntungan itu pun engkau alami. Lihat bagaimana Bartimeus responnya waktu bertemu dengan Yesus. Hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Perbanyaklah mendengar berita tentang Yesus agar iman timbul. Ketika iman timbul, maka engkau akan lihat, engkau mulai berkata-kata. Waktu engkau mulai berkata-kata Bapak Ibu, maka engkau akan melihat Allah memulihkan engkau. Engkau akan melihat Allah menyembuhkan engkau. Engkau akan melihat Allah akan memberkati kehidupan finansial. Maka engkau akan melihat Allah akan memulihkan hubunganmu. Great! Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap apa yang telah disampaikan oleh sermon Cornerstone hari ini dapat menjadi berkat bagi engkau, bagi orang-orang di sekelilingmu, dan bagi banyak orang. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Luar biasa Bapak. Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, Engkau telah memberikan kami sozo tadi Bapak, Engkau menyelamatkan kami. Kami ingin belajar Tuhan untuk melihat Yesus orang Nazaret itu ada di depan kami. Kami ingin belajar lagi Bapak untuk menyadari bahwa ada firman yang hidup di depan kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami mendengar tentang Engkau, maka kami percaya iman kami timbul. Pada saat iman kami timbul, kami percaya kami akan mulai berkata-kata tentang firman Allah. Dan kami percaya Tuhan, pada saat itu juga Engkau menyelamatkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menolong kami. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, demi nama Yesus Kristus anak Daud, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Cornerstone berhenti di sini hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di sermon kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tetap tinggal dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itulah yang menyelamatkan engkau. Itulah yang menuntun engkau ke air yang tenang. Dan itulah yang membawa engkau ke padang yang berumput hijau. God bless you and see you.